Setelah mengadakan perdana dari teman-teman apa itu singkatan dari apa mas? Musyawarah guru MG. Nah, ya. Itu kami menemukan beberapa masalah, yaitu kesenjangan antara dari teman-teman siswa yang dari kelas 1 kemudian naik ke kelas 2, naik ke kelas 3. Ini belajar di kelas 1, di kelas 2, di kelas 3 ini mereka ada penurunan dalam kualitas, khususnya dalam belajar nahwu. Setelah didiskusikan, ternyata di madrasah juga ada aturan tidak dikeluarkan. Oh iya. Sebagai untuk ya, dikembalikan lagi ke tidak memenuhi syarat, tidak lulus kitabnya, nahwunya ya. Sementara di sisi lain kami sebagai guru dan juga wali kelas selama 1 tahun itu kan berkumpul bareng. Kemudian bahkan di kelas 1 itu sesuai anjuran Bapak tahun lalu itu ada suruh buat tri dharma itu Pak. Iya. Antara murid, siswa dan wali santri. Segitiga emas itu ya. Segitiga emas. Itu sehingga kami ada rasa kasihan itu Pak, bagi teman-teman, bagi santri-santri yang mereka sudah berkomunikasi orang tua juga, ternyata masih ada kekurangan dalam menyampaikan nahwu. Mungkin itu ada solusi dari Bapak, bagaimana, apakah memang perlu rasa tega kepada murid itu untuk dididik. Tapi kalau semua tidak dididik nanti timpang di kelas 2, betul. Di kelas 3 karena mereka sudah merasa tidak bisa di kelas 1. Ternyata di kasus kelas 1 dia kena kartu kuning, kelas 2 juga ternyata orangnya sama, kelas 3 pun juga seperti itu. Mungkin butuh pencerahan. Ya. Langsung ya. Saya kira dari Anda sekalian, dengan fenomena yang terjadi seperti itu, sebagai manusia juga nggak mentolok kan ya, nggak tega. Artinya apa? Ketika mereka sudah merasa menjadi di sini kan, ini juga saya rasakan ya, menjadi siswa Idadiyah itu merasa hebat loh. Saya sendiri merasakan itu. Karena apa? Mereka berangkat dari proses pilihan yang begitu ketat. Makanya tidak salah kalau Pak Kepala itu mengatakan gengsi itu tadi. Jadi gengsi menjadi naik gitu. Seandainya gengsi itu menjadi naik dibarengi dengan kualitas proses belajar yang meningkat, itu akan lebih hebat gitu. Tetapi juga perlu diketahui, motivasi belajar kan sama dengan iman, fluktuasi ya, fluktuatif. Untuk Pak Kiriman punya, boceng gitu ya. Tapi semuanya mendukung, semuanya mereka akan belajar. Nah, kaitannya dengan kebijakan mengembalikan mereka kepada habitat awalnya ketika sudah tidak memenuhi ekspektasi atau harapan dari lembaga. Itu memang satu sisi secara psikologis kita memang kasihan, tetapi kita kan perlu melihat adanya kembali kepada target yang ingin dicapai itu. Jadi oke lah, kalau kita nilai sebagai sebuah punishment, sanksi kepada mereka yang dikembalikan ke habitat, ini sebenarnya bagus juga sebagai motivasi, sebagai rambu-rambu atau peringatan kepada mereka yang tidak dikembalikan ke habitatnya, agar supaya berusaha semaksimal mungkin mereka betul-betul belajar untuk mencapai target yang diinginkan oleh pihak lembaga. Tetapi sebelum ada langkah untuk mengembalikan mereka kepada habitatnya, tentunya kalau tadi sudah dikatakan bahwa ada sampai diketahui pada mereka yang nahunya itu lemah itu ya, terutama nahu mungkin dengan sorotnya itu kan dikembalikan itu. Nah, sebelum mengembalikan mereka, jangan sampai ada upaya ujuk-ujuk, ada ujian, mereka yang tidak mencapai target maksimal maka akan dikembalikan. Nah, dalam prosesnya sebelum masuk ke ranah itu apakah gitu ya, ini karena semuanya terkait.
sudah dilakukan semaksimal mungkin menggiring mereka untuk mencapai target itu atau tidak. Upaya penggiringan atau pendampingan di sini tentunya juga mengukur kita. Apakah di antara kita tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah di sini dalam proses pendampingan itu, sehingga mereka dalam prosesnya tidak mencapai sesuai dengan target yang diinginkan. Oke. Kalau seumpamanya dari 10 orang, ya 9 bertahan, 1 tidak, itu berarti memang tidak bisa dipaksakan. Tetapi kalau sampai 50-50, apalagi sampai lebih dari 50%, ini perlu jangan hanya melihat pada siswanya yang disalahkan, tapi kita melihat pada prosesnya, melihat pada kita juga. Jangan-jangan ada proses yang salah pada diri kita untuk memberikan pendampingan kepada mereka sehingga ekspektasi harapan yang kita harapkan sesuai dengan target tidak tercapai. Gitu. Saya kira langkah yang sudah dilakukan oleh pihak lembaga, mohon maaf, itu sudah betul saya kira. Cuma memang kita sebagai manusia rasa tidak tega karena sudah ada upaya komunikasi, kan itu. Kadang-kadang memang komunikasi yang intens yang dilakukan oleh beberapa pihak, terutama dengan pihak orang tua, ini yang kadang-kadang merubah kebijakan kita. Kita sudah, terus, sudah kembalikan. Killer itu satu sisi penting ya. Betul. Kita bersikap killer itu penting, satu sisi, untuk betul-betul mencapai target. Tapi ingat loh, kadang-kadang kan semuanya lulu di komunikasi. Yang nonton, lo kan kawan jenengan terus Ustaz. Loh, ya kita sebagai manusia. Akhirnya apa? Oke. Nanti kita upayakan, ini perlu ada pertimbangan lagi. Akhirnya pertimbangan, akhirnya tak ada sifat beliau. Itu. Ya, saya kira sudah bagus. Jadi kalau hanya sekitar 0, berapa persen yang dikembalikan ke habitatnya, itu saya kira sudah melalui proses yang bagus. Saya kira dia melakukan itu. Tetapi kalau lebih dari separuh itu kan perlu kita sendiri yang perlu ditinjau itu. Saya kira sudah bagus itu. Cuma mungkin sekarang yang perlu dijadikan jalan keluar bersama, yang saya harapkan kepada Anda sekalian sebagai tenaga pendidik, jangan hanya memasrahkan kepada pengelola. Pengelola hanya berapa? Ujung tombaknya ada di sampean kok. Disadari atau tidak, ujung tombaknya ada di Anda sekalian. Terkait dengan itu loh, hipotesis itu loh. Asumsi awal Bapak Kepala, kenapa kok di putra cenderung bagus, meningkat kok di putri kok kayaknya tetap gitu loh. Ini yang perlu dijadikan jalan keluar. Apakah juga temuan dari saya ini perlu dijadikan pertimbangan gitu loh. Seandainya ada pengelola satu kan saya bisa menyampaikan. Ada Pak Samsul ya. Pak Samsul ya. Jadi dijadikan pertimbangan bahwa satu sisi putri itu memiliki kelebihan kedisiplinan dan motivasi yang tinggi untuk masuk madrasah, untuk belajar sebenarnya. Tetapi kenapa kok nalarnya di sini kok jauh dengan di putra? Apa ini ada kaitannya dengan gairah itu tadi? Jadi masuk, jangan-jangan putri masuk ke madrasah hanya karena itu tadi, gengsi atau karena memang aturan harus mereka masuk. Sementara gairah untuk betul-betul menjadi mahasiswa yang MDI, dia yang memiliki gengsi yang tinggi itu kurang itu. Artinya menyadari sebagai mahasiswa, sebagai siswa pilihan itu kurang. Itu. Nah ini perlu dicari. Jadi atau mungkin nanti saya akan bicara dengan pihak pengelola untuk menyebarkan alat ukur nanti. Sebenarnya mau memanfaatkan anak yang magang PPL itu waktunya sangat pendek, sangat pendek. Jadi kami punya beberapa alat ukur yang sebenarnya bisa dijadikan salah satu untuk paling tidak lah dijadikan jalan keluar untuk menemukan apa akar persoalan yang terjadi itu. Sehingga antara siswa Iqdadiyah baik putra maupun putri memiliki kesamaan gairah dalam belajar. Seandainya gairah ini sama, insya Allah mungkin nalar dan semuanya prestasi yang terjadi putra itu akan kalah dengan putri. Kenapa? Karena kedisiplinan dan motivasi masuk madrasahnya itu lebih tinggi putri. Tetapi gairahnya ini yang mungkin yang berbeda itu. Atau mungkin rekreasinya yang keluar kurangnya. Tapi kan sekarang sama sebenarnya. Sama sudah. Putra sudah sama di dalam putra sudah diputrikan sekarang atau putri diputrakan. Putri diputrakan gitu ya.
peraturannya itu papadan nih putra. Gitu. Mereka tidak boleh kemana-mana. Tetapi yang namanya putra kan masih bisa. Saya melihat kok banyak masih beli nasi keluar itu. Putra. Itu saya kira. Gitu ya. Ada lagi mungkin Ustaz. Artinya terkait dengan langkah-langkah psikologis ya. Untuk ini yang sebenarnya yang sering jarang disentuh oleh para guru sebenarnya. Guru lebih mengandalkan guru BP untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah psikologis yang dihadapi siswa. Sementara guru BP-nya sendiri tidak membantu menyelesaikan masalah psikologis, tapi ngurus skor. Padahal maaf ya, pada pengelola yang ngurus skor, ngurus yang terlambat itu bukan guru BP seharusnya, tapi bagian kesiswaan. Guru BP hanyalah berusaha untuk melakukan pendampingan agar supaya para siswa itu terhindar dari masalah-masalah psikologis yang membuat mereka itu menurun motivasi belajarnya. Itu. Jadi berusaha untuk mengenal betul kepribadian mereka masing-masing. Berapa jumlah siswa Iqtidiyah dalam putra saja? Ustaz. Kurang lebih 500 ya. Itu insya Allah guru BP 5 cukup. Dan jangan mengandalkan guru BP 5. Artinya apa? Anda sekalian sebagai ustadz ngambil peran di masing-masing kelas, satu kelas 2 orang guru itu, ustadz itu untuk satu kelas, saya kira cukup. Artinya apa? Menyediakan waktu kapan saja di luar jam efektif kepada siswa, dan ini sampaikan, diinformasikan kepada siswa yang memang ingin mau curhat berbagi sebagai sesama manusia, atau dari anak ke orang tua atau sesama santri, silahkan, saya siap membantu. Tapi jangan katakan 24 jam karena tidak mungkin. Harus gitu. Bahkan apalagi kepada siswa, terhadap anak diri kita sendiri, anak kita harus terbuka dalam hal itu. Sementara saya lihat banyak loh, anak itu tidak mau terbuka kepada orang tua dalam hal cinta. Banyak, tudus. Padahal ini harus dimulai dari kita sebagai orang tua, supaya anak terbuka. Mak, kok beda sih minta arwah? Itu. Ibu, Umi, ada yang mau naksir saya, Umi. Siapa nak itu? Jadi keterbukaan ini penting. Artinya apa? Kita bisa mengukur sejauh mana anak itu menyerahkan persoalan pribadinya juga terhadap orang tua. Karena mereka tidak bisa loh sendirian. Nanti lo bodoh masalah, biar kari sakit gigi. Tidak ada seperti itu. Ya cuma saya benih pas, Pak Ador yang ini Pak Ador, kadang gil kari petil ngamuk dia kan. Betul itu. Bahkan anak saya yang perempuan yang ada di pondok sekarang. Jangan apa psikolog, tapi mau gigir. Iya psikolog rani sekolahan. Onenge bengkong kok, mama iya. Itu hila pegel gelu. Bocah kadang lembuti itu kan ya. Itu nyingi kadang anak itu. Ini tuh, tapi ini nyaman titipan ya. Ujian juga bagi saya. Tapi saya terbuka juga itu kepada mahasiswa itu. Jadi kalau saya memberikan, maaf ya, benih fatwa, kalau memberikan itu benih pas menunjukkan bahwa saya seperti yang saya katakan, tidak. Mun saya katakan itu, nilainya 9, enggak, kadang-kadang saya di 6 juga. Saya juga manusia, kan begitu. Saya juga manusia, punya rasa ngosok dia, pegel dia itu. Gitu. Tetapi ya gimana, yang namanya anak didik kan sama dengan anak kita juga. Cek sampai bodoh guru, ustadzah, pola anak pegel kalau siswana pas malin, jangan itu. Itu sudah kegagalan. Ya, kegagalan sudah mendidik anak. Gagal sudah. Walaupun pegel, termet, berusaha untuk senyum itu. Harus tetap kelihatan manis senyum kita walaupun pegel. Tak bisa. Nah, di sini perlu latihan. Loh, katanya Rahulin masih di Tidaya itu sampai ada pelatihan senyum, baik ya? Betul. Nah, itu pentingnya senyum. Sehingga Rasulullah ya menganjurkan pada umatnya itu bagaimana sampai ya ada reward, hadiah dianggap suatu sedekah. Itu
Itu betapa pentingnya senyum sebenarnya. Dosa, maaf ya, Anda yang sudah berkeluarga ini kan berangkat dari senyum sebenarnya. Menjadi suami istri itu kan, atau munculnya benih-benih perasaan saling suka itu kan berangkat dari senyum sebenarnya. Loh, senyum itu senjata yang paling ampuh tuh loh, untuk memanusiakan manusia itu. Ada yang banyak senyum dan tidak negatif. Nah ya itu saya, itu Pak. Ya kalau senyumnya ikhlas saya kira itu suatu bentuk sedekah. Tapi mentemper pesona ini bahaya ini. Bahaya ini. Tapi tembengok marongok kan begitu ya. Tembengok marongok. Gitu. Sebab secara psikologis orang yang tidak pernah tersenyum itu relatif umurnya lebih pendek. Beda penelitian Ustaz, beda penelitian. Tapi ini saya berbicara terlepas dari masalah garis apa? Kodok ya, bukan masalah muncul umur rampaunya dari Tuhan diberi saya ikat ya, cek minta sabi, kan begitu. Pakun mate nih saya ikat. Pakun mate. Tapi kan kita sebagai hamba yang tidak tahu apa-apa tentang usia itu, ya tetap meminta dan berusaha menjaga fisik ini supaya sehat, supaya ada harapan panjang umur kan begitu. Tidak tahu makna yang sesungguhnya panjang umur kayak apa kan hanya Tuhan yang tahu. Kita kan hanya diberi pemahaman yang sedikit tentang itu. Itu, maaf saya bukan menggurui masalah itu. Anda yang maha ahli yang paling tahu tentang itu. Ya, itu saja. Kita pahami bersama tentang perbedaan-perbedaan yang ada pada diri siswa kita itu sebagai manusia yang berbeda yang tidak mungkin kita samakan. Dengan perbedaan itu sudah otomatis kita ya harus kaya tentang metode pembelajaran. Ada metode pembelajaran sebenarnya yang bisa digunakan untuk orang tua, remaja maupun anak-anak. Dan itu bisa diserap dengan bagus. Apa? Cerita. Metode cerita. Itu. Bisa, walaupun matematika melalui cerita itu bisa. Tergantung bagaimana menggunakan metode cerita itu memasukkan materi itu. Apalagi fikih, tauhid. Kalah dengan Al-Mukarram Ustadz Marsu. Semuanya melalui cerita. Kalah sorok melalui cerita. Tidak ada yang walaupun katundu ya, walaupun ngantuk ya, jam 11 dimulai nyaman. Karena apa? Masuknya melalui cerita. Saya pernah loh menjustifikasi beliau itu. Ustadz panjenengan mangken di panaku isor kelas 6. Tak bisa gojok boleh. Ya, dia tak nangkut jong. Menoreng jakut reda ning remyaki. Kan beliau selalu bilang jakut itu. Menoreng jakut reda ning remyaki. Bener itu. Sebelumnya kan selalu pegang tauhid kan beliau. Tulis langsung fa'ala. Kenapa dalam kalimat bahasa Arab itu yang di otak-atik kok selalu ain, yang di tengah? Karena yang menarik itu bahasa yang di tengah. Kalau tidak ada yang di tengah, tidak ada kehidupan ini. Wah, rumai. Ain fi'il bisa dimaknai. Itu. Masih terapa gitu. Itu lah. Itu. Penyelamat. Membahas yang lain. Udah saya tak jomblo itu ya. Bosan. Jadi nggak jadi mbak. Nemu. Iya. Ya gitu Ustaz, artinya apa saya bercerita seperti ini? Bahwa kita harus selalu malamnya ketika mengajar, besok mau pakai metode apa, dengan cara apa, gitu harus dipikirkan. Jangan hanya materi apa yang itu sudah pasti. Kalau kemarin berhenti di wow, sekarang haknya kan begitu. Tapi bagaimana perubahan-perubahan metode pembelajaran disampaikan kepada siswa tidak terasa monoton, tidak jengah, tidak jenuh. Itu sehingga motivasi belajar mereka akan tetap stabil. Itu. Kalau motivasi belajar mereka stabil, maka ekspektasi harapan lembaga insya Allah terpenuhi. Ujung tombaknya Anda sekalian. Itu. Ya saya berak nyator ya. Saya jadi dosen kia apa itu kia. Mungkin dalam menghadapi mahasiswa semester 5 ke atas, putra tapi bukan putri. Tak ada 20 mahasiswa saya masuk 10. Genten ada dia yang jadi dosen. Genten. Saya sampai curhat ke Raudin yang syariah, ke Magbaidi yang syariah. Saya gimana ya, di dakwah ini kalau sudah semester 5 ke atas, khusus yang putra, mahasiswa 20 yang masuk, separuh lah kok. Mendila ujian guru. Muanai tangani kapi itu.
Pada Pak, pada sudah. Pada. Tinggal mencari cara, mencari formula bagaimana ya semester 5 ke atas itu tetap memiliki motivasi. Kalau di Putri tidak usah diragukan sampai akhir, bahkan walaupun liburan mau masuk inginnya itu. Itu karena saya gila itu, mungkin karena itu ya ritme tentang boleh dan tidaknya itu tadi. Itu ya ketemu itu ya. Tapi saya mudah-mudahan salah, mudah-mudahan asumsi saya itu salah. Karena itu kita sudah diatur oleh ya peraturan yang ada. Itu hanya guyonan psikologis saja. Itu. Mungkin ada lagi Ustaz ya, silakan. Terserah yang mana. Silakan Ustaz. Pertama sedikit teoritis. Minat dan bakat kenapa tidak ada pendamping? Tidak ada Pendamping. pendamping? Pendampingan di pikirannya. Oh ya itu satu Ustaz. Ya yang pertama, yang kedua terkait dengan minat dan bakat. Ini nanti kaitan dengan psikologi siswa, karena yang kita pahami, saya pribadi khususnya dan insya Allah yang lain, santri yang masuk di ide dia, persepsi saya minat dan bakat harus sama. Oleh karena itu setiap guru misalnya yang ngajar nahwu apa dan sebagainya kemudian tidak memenuhi target, ya apapun alasannya kau harus memenuhi target. Artinya persepsi saya pribadi ketika kemudian melihat teman-teman santri yang ada di dia, maka minat dan bakat kamu harus sama. Lah apakah kemudian kaitan dengan psikologi belajar yang diterapkan ke mereka yang ternyata ketika ditelusuri ternyata berbeda. Artinya ini menjadi masalah di semua lembaga, bahwa lembaga ataupun guru pendidik yang langsung bertemu dengan siswa itu memang pasti terjadi pemaksaan di sini. Harus minat, kau ada di situ maka minat dan bakatnya harus sama. Dan ternyata misalnya walaupun bakatnya berbeda, seringkali pemaksaan itu ternyata efektif juga untuk mengarahkan dia menjadi yang berprestasi. Bahaya. Sesuai dengan kaidah awwalu bil paksa wa akhiruhu bil ridha. Ya, berkaitan dengan materi saat ini, bagaimana mengatur psikologi mereka dengan tuntutan lembaga yang harus begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau ternyata mereka tak sesuai dengan persepsi awal bahwa minat dan bakat kamu harus sama, maka kamu pasti tidak. Nah, ketika misalnya santai-santai saja, jadi dengan begitu maka persepsi saya minat dan bakat mereka harus sama ketika dia masuk di dia. Kalau tidak maka tidak ada dia. Nah, kira-kira pengaruh psikologinya seperti apa? Yang pertama tadi sedikit kenapa kok tidak ada? Iya, terima kasih. Masalah pendampingan itu panah itu, jadi motivasi belajar, kecerdasan, minat dan bakat itu semuanya butuh pendampingan ya. Itu ya mungkin karena pakai panah satu ya, itu sebenarnya kan nyambung ke atas ke bawah, itu menunjukkan ya apa ya, seni membuat saja itu. Jadi tidak dibuat satu-satu seperti di Motivasi belajar. iya. Jadi tidak dibuat seperti ini. Sebenarnya ya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Ya itu. Jadi anak cerdas, anak yang punya minat pun, bakat pun perlu pendampingan itu. Ya. Oke. Terus yang kedua terkait dengan apa yang disampaikan tadi, betul sekali bahwa apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan bahasa yang berulang kali saya sampaikan tentang ekspektasi itu, harapan itu sebenarnya ya pemaksaan untuk ya minat atau tidak sama atau tidak minatnya kalian harus satu minat sekarang apa yang diharapkan oleh lembaga. Tetapi gitu loh, kebalikannya, walaupun kita harus dengan cara-cara killer ya, harus memaksakan mereka sesuai dengan harapan lembaga, harus satu minat. Tetapi kita sebagai pengelola dan sebagai tenaga pendidik harus menyadari bahwa mereka yang dipaksakan untuk satu minat itu berangkat dari perbedaan individu itu yang memiliki minat yang berbeda. Gitu. Sehingga dengan perbedaan ini kita pemaksaan tadi tidak menjadi sesuatu yang apa kata tadi? Tidak terlalu kaku akhirnya. Artinya ada sesuatu yang lentur, yang dengan kelenturan itu bisa dijadikan cara untuk suatu bahan evaluasi.
Jadi dengan cara pemaksaan yang sebegitu rupa, kenapa sih kok masih ada yang seperti ini? Itu loh pentingnya kita dengan pemaksaan yang sedemikian rupa tetap harus melihat tentang perbedaan individu itu. Artinya kita tidak menafikan tentang perbedaan itu. Artinya kita tetap menyatakan atau setuju dengan perbedaan itu. Tetapi dalam melakukan pengelolaan memang harus dipaksakan itu. Ekspektasi itu kan bahasa target atau harapan itu kan bahasa halus dari pemaksaan itu. Pemaksaan itu kan dalam proses, ya, dalam proses. Sekali lagi saya ulangi, pemaksaan itu kan dalam prosesnya untuk sampai kepada harapan dari pengelolaan itu. Tetapi satu sisi kita harus menyadari betul, memahami betul bahwa yang dipaksakan sama itu adalah manusia yang berbeda. Sehingga dengan ini kita akhirnya menemukan formula baru akhirnya gitu loh. Ternyata untuk dipaksakan sama ternyata tidak bisa. Akhirnya kalau begini bagaimana supaya tidak menjadi patah semua. Jadi yang lebih berminat kepada fikih bagaimana ini menonjol di fikihnya, yang menonjol di tauhid, di tauhidnya, yang di nahunya, yang di sorobnya, begitu. Sehingga ekspektasi itu walaupun tidak seragam, paling tidak ada yang salah satunya masuk begitu. Itu yang dimaksud itu ya. Itu. Ya semuanya ada pada kita melalui pendampingan semua. Itu. Terus ini tuh. Pertama mungkin tadi itu perlu digarisbawahi oleh lembaga. Bagaimana memang fungsi BP itu dikembalikan kepada hakikat yang sebenarnya. Saya setuju itu. Itu mungkin nanti perlu menambah kaul penampung masalah bagaimana ya. Karena memang Ustaz ini yang saya alami sendiri dalam keluarga saya itu. Saya punya adik yang memang di awal itu saya paksakan untuk seperti saya. Artinya harus seperti saya. Makanya tak bisa. Tetapi ya hasilnya memang mengecewakan. Walaupun ketika dipaksa untuk jujur kenapa masalahnya sampai ditawari kawin dan lain sebagainya, ternyata memang sumbernya dia tidak punya orang yang bisa diajak curhat untuk menyampaikan isi hatinya. Jadi mungkin lembaga Idadiyah mungkin biar guru-gurunya tidak sibuk mengurusi kenakalan di kelas itu, memang perlu ada orang yang ahli, ya orang yang berpenampilan mungkin ya wibawa dan ahli tirakat, sehingga katanya sampean tadi ketika dilihat itu sudah bisa ikut menyelesaikan masalah. Saya pernah juga merasakan bagaimana enaknya ketika saya PPL dulu di semasa itu. Kebetulan ruangan saya berdampingan dengan ruangan BP. Itu anak-anak putra, BP-nya dari perempuan muda itu. Jadi itu bisa berjam-jam curhat. Iya. Masalah apa selama ini kenakalan dan lain sebagainya. Mungkin ini perlu diseriusi oleh lembaga yang beda. Sehingga misalnya saya menemukan kayak misalnya ini, saya kok tidak setuju Ustaz ada minat bakat masih dibahas misalnya dalam sekolah khusus seperti Idadiyah. Karena bagaimanapun ketika mereka masuk Idadiyah, benar katanya Ustaz Fauzi tadi, mereka sebenarnya sudah merasa bahwa dia punya minat di situ, walaupun kadang-kadang bakatnya belum ditemukan. Kayak adik saya itu dulu dia mau masuk AMIKI, tapi saya paksa untuk masuk ekonomi. Ternyata di penghujung harusnya KKN, ternyata nggak ada nilainya dari awal, nggak ada nilainya sama sekali. Ketika saya tanya, jawabannya karena saya dipaksa. Saya dulu mau masuk AMIKI, akhirnya ngulang dari awal. Saya suruh masuk AMIKI, sekarang nggak mau masuk arsitek. Sekarang masuk arsitek yang dulu mau masuk AMIKI. Dia sendiri itu berarti bakat itu kan tidak bisa ini kan biasanya kalau ilmu pengetahuan, makanya ketika kita belajar psikologi ini kan harus terukur sebenarnya. Nggak bisa kayak itu dulu yang katanya kok dipukul dulu ustadznya kurang jelas tapi hasilnya kok bagus, itu nggak terukur. Tapi kalau psikologi kan memang harus mulai bakat dan lain sebagainya. Ada misalnya kayak ada ini muridnya Ustadz Imam, namanya Majid kalau tidak salah. Dari kelas 1 ketika mau masuk Idadiyah itu kan berarti ada minat Ustaz.
Tapi sampai sekarang Ustaz Asriyadi sebagai saksinya itu nggak ada tanda-tanda bakatnya kemana. Kayaknya lebih oke kalau disuruh pijat. Iya benar-benar. Jangan bakatnya memang di situ. Jadi salahnya salah memijat kitab tapi memijat Quran. Ini mungkin untuk ini bagaimana motivasi belajar ini yang bisa dimaksimalkan melalui tadi usulan saya bagaimana diseriusi ke Taholil harus menambah atau Ustadz Misbah itu nanti di bagaimana lebih belajar spesialisasi penampu masalah itu tadi. Terus yang kedua, Ustadz mungkin ada ini rekomendasi bacaan-bacaan yang bisa memotivasi karena selama ini kita butuh bukti dan hasil riset atau apalah yang bisa kita tonton bagaimana seorang guru bisa menyelesaikan problem muridnya. Misalnya yang saya kasih contoh itu ada film India, saya lupa judulnya. Itu kan Three Idiot. Bukan, kalau Three Idiot itu kan masalah di muridnya, itu masalah di gurunya itu yang oke kan muridnya. Oh, anu. Ini itu yang anak kecil yang katanya autis itu, yang dipaksa untuk sama dengan kakaknya, tetapi ternyata dia punya bakat di melukis, yang kemudian ditemukan oleh Amir Khan sebagai guru yang bisa. Iya itu judulnya ada itu. Ada judulnya. Ada judulnya. Iya. Iya, tapi kan saya nggak bisa seperti Amir Khan kan. Ya kira-kira Aja habis sebelum kok. miskin. Yang ketika melihat Gofur, ada namanya Gofur, tedung melolo gelas itu. Saya nggak bisa seperti Amir Khan yang bisa menghibur bagaimana. Jadi kita butuh apa saja semacam bacaan-bacaan misalnya buku-buku yang sampean sudah mungkin lebih banyak membaca di psikologi. Sehingga guru ini nanti kalau misalnya ada problem seperti itu, coba baca bukunya ini, itu secara psikologi itu sudah ada. Nonton filmnya kan. Kalau Triidiot itu kan mengajari siswa untuk kurang ajar. Masa ngencili rumahnya nanti, ngencili rumahnya kiai yang penting misalnya ilmunya begini, yang penting punya keahlian begini, itu kan yang bagus juga. Saya kira itu, Ustaz. Iya. Terima kasih. Saya kira menarik juga. Jadi Awalnya kan mau bertanya atau mungkin ingin mendapatkan penjelasan lebih. Ini kan sebenarnya dari gambaran-gambaran itu tadi sebenarnya sudah menjawab itu semua ya. Artinya apa? Bahwa kita tahu dan saya meyakini proses pembelajaran di Ibtidaiyah dengan ekspektasi yang sedemikian tinggi itu tentunya akan lebih ketat dari Ibtidaiyah. Saya yakin itu. Sehingga proses pembelajaran seperti ini satu sisi kita harus memperhatikan ya aspek rekreasinya tadi itu. Jadi rekreasi tidak harus keluar. Tapi bagaimana dalam satu minggu itu ada hari khusus yang hanya